Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Materi kita kali ini adalah pertidaksamaan. Eh, kita lihat cara penulisan pertidaksamaan itu. Jadi ada beberapa cara. Jadi kita menggunakan metode garis bilangan dan metode notasinya seperti ini. Pertama lihat ini. Interval tertutup, ya jenisnya yang tertutup ini, kalau berbentuk eh, di garis bilangan kayak gini, kemudian lingkarannya itu terisi penuh, berarti bagian ujungnya itu masuk. Jadi ini A masuk, B-nya masuk. Kalau menggunakan tanda kurung seperti ini, pakai kurung siku, ini dalam bentuk interval seperti ini, dalam bentuk himpunan seperti ini. Jadi A dan B-nya masuk. Tanda panah ke sana itu artinya dan seterusnya. Ini ke kiri artinya dan seterusnya ke kiri. Kalau ujung-ujungnya itu terbuka, berarti ujungnya itu tidak masuk. Jadi A-nya tidak masuk, B-nya tidak masuk. Ya, dan seterusnya boleh kombinasi antara yang terbuka maupun yang tertutup. Kita lihat selanjutnya, pertidaksamaan linear. Ada beberapa sifat pertidaksamaan. Yang pertama bahwa apabila suatu ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Contoh, X min 1 kecil sama dengan 6. Kalau kedua ruas saya tambahkan 1, maka ini saya tambah, ini saya tambah 1, ini di sini menjadi X saja, ini menjadi 7. Ya, dia menjadi 7. Seperti itu. Kemudian, kita lihat sifat yang kedua. Jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Ya, kita lihat, misalnya ini, min 2 kecil sama dengan 4X min 2 kecil dari 4. Kalau ketiga ruas ini saya tambahkan dengan 2, ini masih sifat yang pertama, kalau saya tambahkan dengan 2, maka ini jadi 0, ini tinggal 4X, ini jadi 6. Kemudian ingat tadi ini 0, ini 4X, ini 6. Lalu semua ruas saya bagi 4, kalau 0 bagi 4, bagi 4 tetap 0, 4X saya bagi 4 tinggal X, 6 bagi 4 menjadi 3/2. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini X-nya harusnya kecil. Ya. Kita lihat sifat selanjutnya. Jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan terbalik. Maksudnya terbalik kalau tadi tanda besar akan menjadi tanda lebih kecil. Kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian dari min 4X kecil dari 12. Kalau ini saya saya bagi dengan min 4, ya, saya bagi dengan min 4, ini menjadi tinggal X, ini menjadi min 3, tapi tandanya berubah menjadi tanda lebih besar. Nih, ya. Jadi ini X besar dari min 3. Kita lihat lagi contoh yang lain. Tentukan penyelesaian dari 2X min 3 kecil sama dengan 5X tambah 6, kecil X tambah 10. Nah, yang pertama bahwa ini kita harus kelompokkan menjadi dua bagian, ya, karena ini ada X, semua ada X-nya ya. Ini kita kelompokkan dua bagian, yaitu kita ambil bagian ini sebagai bagian yang pertama, kemudian yang kedua bagian ini sebagai bagian yang kedua. Jadi akan tertulis seperti ini. 2X kecil, 2X min 3 kecil sama dengan 5X tambah 6. Sorry, ini belum saya pecah. Ini kita jadikan menjadi nih 2X min 3 kecil 5X tambah 6 dan 5X tambah 6 kecil X tambah 10. Ini kita selesaikan sendiri, ini kita selesaikan sendiri, ya. Jadi kalau ini kita selesaikan, ya, ini kan menjadi kita pindahkan ke sini. Ini menjadi min 3X.
Kalau ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 3. Jadi saya ulangi tadi, 5x saya pindahkan ke kiri jadi min 5x, berarti 2x, min 5x jadi min 3x. Sementara ini saya pindahkan ke sana, min menjadi plus jadi 9. Jadi min 3x dengan 9. Kemudian berarti uh, min 3 kecil sama dengan, sorry, tadi kan di sini, berarti di sini adalah, kalau dibagi 3 menjadi 9 tadi, menjadi min 3x kecil sama dengan 9. Ya. Kemudian ini belum selesai. Kemudian yang sebelahnya, ini kan 5x tambah 6 kecil x tambah 10. Ini kita pindah jadi 4, ini pindah ke sana menjadi 4. Berarti kalau sini kan x, uh, 4x kecil dari 4 atau x kecil 1. Yang ini tadi, ya, saya ulangi tadi, ini kan tadi min 3x kecil sama dengan 9. Sama-sama bagi min 3, berarti x besar sama dengan, dari 9 tadi bagi 3, berarti 3. Saya ulangi, jadi x besar sama dengan minus 3. Jadi kalau kita balik begini, x besar sama dengan min 3, atau min 3 kecil sama dengan x. Ya, jadi penyelesaiannya seperti itu. Jadi min 3 kecil sama dengan x, dan x kecil sama dengan 1. Ya, ya kita lanjutkan. Ini kalau digabung ya, maaf, ini kalau digabung, min 3 kecil sama dengan x kecil dari 1 kalau kita gabung. Nah, selanjutnya pertidaksamaan kuadrat. Contoh, tentukan penyelesaian dari x kuadrat min 2x min 3 kecil sama dengan 0. Pertama tentu saja yang bagian ini, kita tulis saja dulu tandanya ini menjadi sama dengan. Tidak usah pakai tanda pertidaksamaannya. Jadi x kuadrat min 2x min 3, lalu kita faktorkan, ya, ini. Jadi cari bilangan jika dikalikan hasilnya min 3, jika dijumlahkan hasilnya min 2. Bilangan itu adalah 1 dan min 3. Seperti ini. Dari sini kita dapatkan x pertama adalah min 1 dan x kedua adalah 3. Lalu kita buatkan garis bilangan. 1, min 1 dan 3 itu. Ini garis bilangannya. Kemudian kita uji di garis bilangan ini. Saya ambil katakanlah yang di dalam interval ini. Lalu kita ujikan ke soal. Contohnya yang di dalam sini adalah x sama dengan 0. Kalau nanti kita uji di sini dan itu benar pernyataan ini, maka jawabannya di dalam. Tapi kalau salah berarti jawabannya di luar. Ya, oke. Kita masukkan uji x sama dengan 0. Kita masukkan di sini 0, 0 berarti apakah min 3 kecil sama dengan 0? Oh betul. Karena dia betul, maka jawabannya berada dalam sini. Dan pakai tanda tidak sama dengan berarti min 1 kecil sama dengan x kecil sama dengan 3. Jadi seperti itu caranya. Ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Pertidaksamaan rasional atau pecahan. Ya, kita lihat contohnya. X tambah 1 dibagi 2 min X kecil sama dengan 2. Nah, kedua ruas, ini saya kali silangkan maksudnya. Ini 2 itu kan 2/1. Jadi ini saya kali ke sana, yang satunya saya kali ke sini. Nanti kan hasilnya adalah X tambah 1, ya, kecil sama dengan 2 kali 2 min X. Jadi seperti ini, ya. Jadi kali silang atau bahasa saya di sini mengatakan dikalikan dengan 2 min X. Tapi ini sebenarnya kan dikali silang aja. Jadi X tambah 1 kecil dari 4 min 2X. Jadi kali silang. Maka dari sini solusinya, ini saya pindahkan ke kiri menjadi 3X. Ini pindahkan ke sana menjadi 3. Jadi makanya diperoleh X kecil sama dengan 1. Apa sudah selesai? Tidak. Ada syarat tambahan. Kenapa ada syarat tambahan? Sebab dalam pecahan itu akan mempunyai nilai apabila nilai di bawah sini bukan 0. Kalau di bawah sini nilainya 0, maka itu tidak terdefinisi. Jadi syarat tambahannya adalah penyebut tidak boleh 0. Dalam hal ini 2 min X tidak boleh 0. Ya, jadi nanti kalau rentangnya itu masuk di X sama dengan 2, maka 2 itu tidak boleh 0. Ya. Jadi kita tulis 1 dan 2 ya. Jadi kita buat garis bilangan 1 dan 2. Nah, kita uji satu bilangan ini.
kedua bilangan ini maksud saya, antara 1 dan 2. Untuk gampangnya tentu saja saya akan ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu artinya di luar, ya, di luar garis bilangan ini. Saya uji yang di luar. Kalau di luar benar, maka jawabannya yang di luar. Kalau di luar salah, maka jawabannya di dalam. Kita masukkan X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti 1/2. Apakah 1/2 kecil sama dengan 2? Oh benar, berarti jawabannya berada di luar. Yaitu yang pertama bahwa X itu kecil dari 1, ya, X kecil atau sama dengan 1, pakai tanda sama dengan, karena soalnya pakai sama dengan, tetapi X lebih besar dari 2. Jadi pakai atau ya, jadi kita lihat di sini, peroleh X kecil atau sama dengan 1, atau X besar 2. Kenapa pakai tanda sama dengan di sini? Karena di sini soalnya memang pakai tanda sama dengan. Terus kenapa pakai tanda lebih ini, tidak ada sama dengannya? Karena X tidak boleh 2. Jadi harus lebih besar dari 2. Ya, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Ya, tentukan penyelesaian dari X ini, ya, X tambah 1, X per 2, dan seterusnya ya. Tentu saja, ini kita kali silang, ya. Lalu semua variabelnya kita kumpulkan di sebelah kiri, ya. Jadi kita kali silang, kemudian variabelnya kita kumpulkan di kiri. Jadi ini kan, kenapa muncul ini? Karena ini kita kali ini kita kali ini, baru di bawahnya kita kalikan ya. Nih. Jadi X tambah 1, ini X min 4, kemudian karena yang kita sudah pindahkan ke kiri, ini jadi minus X tambah 2, kemudian X min 3, dibagi kali silang di bawahnya kecil dari 0. Nah, perhatikan, ini bisa disederhanakan ya. Jadi setelah kita uraikan itu akan menjadi seperti ini, menjadi lebih sederhana. Tentu saja uraikan aja ini. Nanti kita masukkan, lalu akan bisa disederhanakan menjadi seperti min 2X tambah 2, ini. Kecil sama dengan 0. Kita lihat bagian atas, ya. Pembuat 0 yang di atas ini, ya, min 2X tambah 2 kita samakan dengan 0, karena ini kan harus sama dengan 0. Ingat, untuk pertama kan kita asumsi saja ini sama dengan 0, maka di atas ini dulu kita asumsi 0, min 2X tambah 2 sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 1. Berarti kita sudah dapatkan 1 titik. Kemudian syarat tambahannya bahwa di bawah ini tidak boleh 0. Ya. Di bawah ini tidak boleh 0, artinya X-nya tidak boleh min 2, X-nya tidak boleh 4. Jadi ada syarat tambahannya. Berarti berapa titik sekarang? Ada 3. 1, 2, 3. Yaitu min 2, 1, dan 4. Lalu kita buatkan garis bilangan. Nih, berarti ada berapa yang kita harus uji? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 titik. Kita uji di sini, apakah masuk? Ya, kecil dari sini, masukkan misalnya min 3, uji ke atas, kemudian masukkan dari sini, ini 0, yang paling gampang karena antara di sini masuk, apakah masuk apa enggak, jadi 0, kita ujikan. Apakah setengah kecil sama dengan 5, berapa ini? Dari 3/4, ya tentu saja 0, setengah kecil dari 3/4, ya benar, jawabannya benar. Kemudian antara 1 dan 4, masukkan lagi. Kemudian kita masukkan lagi ini, dan kita dapatkan bahwa jawabannya itu di sini dan di sini. Loh, kalau di sini dan di sini bagaimana caranya? Pertama berarti, kenapa di sini terbuka? Sebab kan X tidak boleh min 2. Ya, tidak boleh min 2. Sementara di sini pakai pertindaksamaan, sehingga X-nya 1 di sini masuk. Kenapa 4 di sini terbuka? Sebab X tidak boleh 4. Nah, makanya ini, dan ini wilayah jawabannya, maka sekali lagi jawabannya adalah min 2 kecil. X kecil sama dengan 1, ya, kemudian atau X besar 4. Ya, oke. Sini nih jawabannya ya. Kemudian pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Ini kita lihat contohnya. Caranya adalah, ini kita kuadratkan kedua ruas. Ya, kita kuadratkan kedua ruas. Kalau kita kuadratkan, maka ini menjadi X min 3, ini menjadi 16. Nih, X min 3 kecil sama dengan 16.
Kemudian syarat tambahan, ya ini kita selesaikan ya, maaf. Ini kita selesaikan, kita dapatkan X kecil sama dengan 19. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian syarat tambahan bahwa ini baru akan punya nilai apabila X itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Maksudnya yang di dalam tanda kurung, dalam tanda akar ini. Jadi syarat tambahannya adalah nilai di bawah tanda akar tidak boleh 0, tidak boleh kecil dari 0. Tidak boleh negatif lah, ya. Jadi X min 3 harus lebih besar atau sama dengan 0. Dengan demikian kita peroleh X besar sama dengan 3. Ya. Kemudian di sini, ini kecil dari 19, sementara X besar dari 13. Dari 3. Jadi kalau kita gabung hasilnya adalah jadi 3 kecil X, tapi X kecil sama dengan 19. Ini dia. Kalau mau pakai garis bilangan antara 3 dengan 9 juga boleh, pasti hasilnya juga akan sama seperti ini. Ya. Maaf. Maaf. Contoh selanjutnya, nih, kita lihat. Tentukan penyelesaian dari akar X kuadrat tambah 2X besar akar 3X tambah 6. Nah, caranya adalah kuadratkan kedua ruas, ya. Kemudian kita selesaikan. Jadi kita kuadratkan, ini menjadi X kuadrat tambah 2X, ini kita kuadratkan 3X tambah 6. Jadi kita peroleh seperti ini. Nih, lalu kita selesaikan, ya. Seperti matematika biasa, sekali lagi, supaya mudah, ini tandanya kita hilangkan dulu menjadi tanda sama dengan, ya. Lalu kita selesaikan, maka nanti kita akan dapatkan bahwa X-nya itu adalah titik 3 dan min 2. Ya, kita tulis saja seperti ini dulu, X besar 3, X besar min 2. Kemudian syarat tambahan bahwa di dalam tanda akar itu kan tidak boleh negatif. Jadi syarat tambahannya di sini nanti ada 2, yaitu syarat tambahan di sini dan di sini. Seperti pertama dari X kuadrat tambah 2X besar sama dengan 0, maka dari sini kita dapatkan bahwa X besar 0, X besar min 2. Ya. Sementara syarat tambahan yang di sini, 3X tambah 6 besar sama dengan 0, kita dapatkan X besar min 2. Jadi berapa titik? Yang pertama di sini ada min 2, ya ini min 2, min 2, min 2, berarti 1 itu. Ya. Kemudian 0, kemudian 3. Jadi kalau kita buat dalam garis bilangan, nih, min 2, 0, dan 3. Ya, kalau kita mau secara ini saja, bisa kita lihat bahwa, oh, besar min 2, X besar 3, kemudian X besar min 2, X besar 0, X besar 3. Kemudian kita cari interseksinya yang paling banyak ya di sebelah sini. Kemudian 3, kenapa tidak masuk? Karena memang dikatakan di sini bahwa tanda lebih besar yang di sini. Atau boleh Anda menggunakan garis bilangan pada titik min 2, 0, 3, kemudian diuji satu-satu, maka hasilnya pun akan sama, bahwa akan diperoleh bahwa X-nya hanya akan terpenuhi ketika X besar dari 3. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.